Sekolah SD Tagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang kami hormati kepada segenap ibu-ibu wali murid SDK Muhammadiyah Karangresem serta pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk terus menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tentang fikih pendidikan anak. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah libur berapa pekan? 3 atau 4? Kurang lebih selama sebulan kita libur. Namun alhamdulillah mulai pekan ini dan seterusnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih pendidikan anak. Setelah 5 pertemuan sebelumnya kita membahas fungsi anak menurut agama kita. Masih ingat? Anak sebagai perhiasan, terus hibah, terus fitnah, terus apa? Amanah. Kalau enggak amanah, ancamannya besar. Itu sudah kita bahas. Dan pada pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang hidayah mendidik anak. Apa? Hidayah mendidik anak. Kita kan sering mendengar ada sebagian orang tua yang mengatakan anak nakal karena belum dapat hidayah. Anak yang tidak menurut alasannya karena belum dapat hidayah.
Dan harus kita pahami apa yang dimaksud dengan hidayah itu, dan hidayah jenisnya apa saja. Ini akan kita bahas biar kita tidak salah mengartikan apa itu hidayah. Yang salah adalah seperti ini. Tunggu saja hidayah dari Allah. Buat apa? Usaha. Ini salah nopo benar? Salah. Jadi tujuan kita membahas hidayah mendidik anak adalah agar kita bisa memahami dan bisa mengusahakan agar Allah memberikan hidayah untuk anak-anak kita. Yang pertama, kita awali dengan definisi atau pengertian hidayah. Hidayah niku napa, Bu? Hidayah niku napa? Kita sering menemukan masjid atau mushola namanya Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah, mushola Al-Hidayah. Hidayah itu apa? Ya, secara gampangnya hidayah adalah petunjuk Allah untuk melakukan kebaikan. Apa? Petunjuk Allah untuk melakukan kebaikan. Itu namanya hidayah. Jadi nggak ada hidayah ketika melakukan kemaksiatan. Itu nggak ada. Ada orang yang minum minuman keras, dia mengatakan, alhamdulillah saya dapat hidayah. Ini keblinger namanya. Ada anak-anak yang suka bully, lalu kita mengatakan, alhamdulillah anak kenyong oleh hidayah. Itu salah. Hidayah adalah petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi seseorang yang dapat hidayah, dia akan dibimbing oleh Allah untuk terus berada di jalan kebaikan. Dan orang-orang yang tidak dapat hidayah akan disulitkan sama Allah untuk berada di jalan kebaikan. Contohnya, orang yang belum mau sholat, dipaksa kayak apa ya, mager. Biasanya kalau nggak mager dikasih apa? Contoh, masjid buat pengumuman, yang sholat 5 waktu dapat
motor. Kira-kira masjidnya penuh apa kosong? Penuh. Motor sama surga, lebih tinggi yang mana? Surga. Sayangnya kita hanya melihat pakai mata kita, bukan melihat pakai hati. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk memahami tentang hidayah ini, ternyata hidayah terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Dan kalau kita bisa memahaminya dengan baik, maka kita insya Allah bisa dapat hidayah itu. Yang pertama, hidayah dilalah wal irsyad. Hidayah dilalah wal irsyad. Hidayah dilalah wal irsyad. Dilalah itu artinya arahan. Irsyad artinya bimbingan. Dilalah artinya apa? Arahan. Irsyad artinya bimbingan. Ini hidayah yang pertama. Kita akan sebutkan dulu, baru kita bahas satu persatu. Yang kedua, hidayah taufiq wal ilham. Napa? Hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufik. Taufik itu artinya hampir sama kayak hidayah, petunjuk. Ilham itu artinya kecondongan. Apa? Kecondongan kepada arah kebaikan. Kecondongan kepada arah kebaikan. Saya akan tanya, ada nggak ibu-ibu yang tahu perbedaan paling inti hidayah yang pertama sama hidayah yang kedua? Perbedaan intinya itu apa? Ada yang tahu? Ini tahu itu semuanya. Perbedaannya adalah hidayah yang pertama berasal dari manusia. Yang kedua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa perbedaannya? Yang pertama datang dari siapa? Manusia. Yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas jenis hidayah yang pertama, dilalah wal irsyad.
Jadi manusia itu bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Contoh, mengajak anak-anak untuk melakukan sholat. Nah, ayo sholat. Nah, ayo ngaji. Nah, ayo nonton TV. Nah, ayo bercengkrama. Itu namanya ajakan. Kalau anaknya nurut, berarti dapat hidayah enggak? Dapat hidayah? Dapat. Sebagaimana para orang tua menginginkan anak-anaknya ke arah yang lebih baik, maka cara yang pertama adalah dengan mengajak, dengan bercengkrama. Saya akan bawakan satu kisah yang sangat masyhur. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi disuruh nyembelih siapa? Ismail. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya kita kebanyakan dari setan. Mimpinya para nabi dan rasul itu wahyu. Lalu apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ujuk-ujuk tangi nyekel Ismail langsung disembelih? Enggak. Beliau mengawali dengan dialog. Nah, saya bermimpi ini, disuruh ini sama Allah. Kamu mau enggak? Awali dengan apa? Bercengkrama, dialog. Lalu Nabi Ismail mau. Coba bayangkan Nabi Ibrahim peka, geret langsung disembelih. Ismail kaget, bahkan bisa jadi berontak. Maka awali dengan ajakan, dengan dialog. Ketika anak-anak kita suka sekali minum es, jangan ujuk-ujuk aja tumbas es haram. Haram dari siapa? Ajak anak dialog dulu. Nah, kalau minum es nanti sakit gimana? Nanti disuntik Pak dokter gimana? Itulah yang dinamakan hidayah, dilalah, wal irsyad. Mengarahkan dan memberikan bimbingan. Mengarahkan itu memilih, kita memilihkan mana yang baik, mana yang buruk. Bimbingan itu artinya apa? Pengawasan. Jadi jangan cuma diarahkan toh. Nah, masjid arahnya nang kana.
Tapi kita lakukan irsyad, bimbingan juga. Bahkan para ulama mengatakan ada tambahannya, dilalah wal irsyad wal bayan. Ada yang menambahkan satu lagi, bayan itu artinya menjelaskan. Jadi yang pertama memberikan pengarahan, yang kedua bimbingan, yang ketiga penjelasan. Itu lengkapnya seperti itu. Maka ibu-ibu yang kami hormati, jangan bosan-bosan mengajak anak melakukan kebaikan. Walaupun seringnya anak enggak nurut, tapi akan datang suatu masa anak akan menuruti keinginan kita. Dalil dari hidayah yang pertama ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 52. Surat apa? Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membimbing ke jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Pengarahan, bimbingan, dan penjelasan. Kemudian jenis hidayah yang kedua, hidayah taufik wal ilham. Ini adalah hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ini adalah puncak dari semua jenis hidayah. Jadi ketika kita mengajak anak kita untuk sholat, lalu anak kita mau, sumber utamanya berasal dari siapa? Dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah yang pertama ini, hidayah yang pertama itu akan bisa berhasil kalau Allah berkehendak. Jadi walaupun kita sudah ngajak sampai berbusa-busa, kalau Allah nggak berkehendak ya zong, nggak ada hasilnya. Berarti kita harus berusaha untuk mengejar jenis hidayah yang keberapa? Yang kedua. Contoh nyata, kisahnya Rasul bersama pamannya. Sinten Bu? Abu Thalib. Ketika kematiannya, ada Rasul, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Rasul mengajak bersyahadat, tapi Abu Lahab CS mengajak jangan bersyahadat. Hingga sampai akhirnya Abu Thalib itu bersyahadat napa mboten? Bersyahadat atau tidak? Tidak.
Rasul saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya karena Allah gak berkehendak. Makanya tidak heran sudah ngajak anak beribu-ribu kali, esih orang nurut. Itu karena apa? Allah belum berkehendak. Jika Allah belum berkehendak, bisa jadi itu karena salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya kita. Contoh, ketika mengajak, niatnya itu bukan tulus tapi bulus. Orang tua lagi punya masalah, dilampiaskan ke siapa? Anak. Itu bisa jadi. Atau yang kedua, doanya musiman. Doa minta hidayah tapi musiman. Musiman itu apa? Kadang-kadang. Jadi berdoa minta hidayah itu setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah dilalah wal irsyad, berupa ajakan manusia. Yang kedua hidayah taufik wal ilham dari Allah. Tugas kita terus mengajak, tapi jangan lupa berdoa supaya Allah memberikan hidayahnya. Itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pekan depan kita akan mulai dengan langkah-langkah untuk mendidik anak. Langsung langkah-langkahnya, dari yang langkah dasar sampai langkah tertinggi. Tertinggi itu apa? Menikahkan anak. Puncaknya. Insya Allah semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan keistiqomahan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.